Sahabat travel, kayaknya siang-siang gini ngerjain kerjaan di kamar doang bikin ngantuk deh. Ntar kerjaan gak selesai-selesai. Mendingan kita cari coffee shop buat cari suasana baru biar ngerjainnya juga happy. Aku siap-siap dulu deh. Nah, Sobat Travel, aku nggak bosan-bosan buat ingetin kalian untuk tetap menggunakan masker untuk mengurangi adanya droplet. Jangan lupa juga bawa hand sanitizer supaya tangan kalian tetap bersih. Nah, kalau misalnya kalian keluar rumah nih, jangan lupa untuk selalu tetap jaga jarak minimal 1 meter agar kalian terhindar dari penyebaran virus corona. Nah, sekarang aku mau berangkat. Let's go! Sekarang aku udah sampai nih di coffee shop. Nah, coffee shop di belakang aku ini namanya Kopi Tuli. Sesuai namanya, jadi coffee shop ini ramah terhadap teman tuli. Nah, aku udah gak sabar banget buat nikmatin kopi sambil ngerjain kerjaan. Tapi sebelum itu aku ganti masker dengan face shield. Jadi kalian bisa tetap ngelihat wajah aku. Yuk kita masuk. Cek dulu ya. Coba dibagi sini. Ayo, makasih. Oke. Beli kopi ini. Nah, Sobat Travel, jadi aku tadi udah mesen, nih dia, salah satu kopi khas dari Kopi Tuli ini, yaitu Kopi Wings. Nah, perbedaan kopi ini dengan kopi lainnya adalah racikannya langsung dari co-founder dari Kopi Tuli ini. Kita coba yuk! Tapi sebelum itu kayaknya kita lepas face shield dulu kali ya. Let's go, kita coba. Rasanya tuh nggak terlalu strong dan lembut banget di mulut. Jadi kopi ini tuh pas banget buat kalian pecinta manis kayak aku. Jadi aku tuh kalau mau minum kopi nggak suka yang pahit dan pengennya yang manis. Nah, uniknya lagi di kemasan Kopi Tuli ini adanya alfabetikal dari bahasa isyarat. Jadi selain kalian bisa nikmatin kopi, kalian bisa sambil belajar bahasa isyarat. Tapi kayaknya aku penasaran deh, gimana cara Kopi Tuli ini bertahan di keadaan pandemi. Mendingan kita langsung ketemu ownernya dan kita ngobrol-ngobrol untuk nanya-nanya langsung. Kita tutup, tenang, nanti kerjaan bakal aku lanjutin setelah kita ngobrol-ngobrol.
Nah, Sobat Travel, sekarang aku udah bersama salah satu owner dari Kopi Tuli. Namanya Kak Dika. Halo Kak Dika, aku mau ngobrol. Nah, perkenalkan sebelumnya nama aku Deborah. Sip. Sebelumnya aku mau nanya nih Kak, kira-kira latar belakang dari Kopi Tuli ini apa ya? Nah, latar belakang dari Kopi Tuli itu, jadi Kopi Tuli itu adalah jawaban dari kekecewaan kami dari teman-teman tuli yang sulit mendapatkan pekerjaan. Itu yang pertama. Ya, aku punya co-founder yang bernama Putri. Dia telah melamar di 500 lebih perusahaan, tapi semua ditolak. Yang kedua, aku pun juga sudah melamar pekerjaan ke 200 perusahaan dan juga ditolak. Karena banyak sekali kantor-kantor atau perusahaan yang masih memandang teman itu sebagai mempunyai hambatan berkomunikasi. Jadi kami bertiga akhirnya sepakat untuk membangun Kopi Tuli, dan satu lagi co-founder aku yang bernama Erwin. Nah, isyaratnya seperti ini. Jadi kami bertiga pun akhirnya membangun Kopi Tuli untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa teman-teman tuli itu bisa untuk bekerja di situasi seperti ini. Wah, keren banget ya. Nah, di tengah keadaan pandemi kayak gini nih Kak, gimana cara protokol kesehatan diterapkan di tempat ini? Nah, sebetulnya pas situasi COVID seperti ini, jadi protokol kesehatan di Kopi Tuli pun, di Kopi Tuli dan Setapak Rasa itu selalu diterapkan di pelayanan ataupun di internal. Contohnya seperti ini. Oh. Nah, melalui medium seperti ini dan juga sebelum orang mau pesan, jadi harus disiapkan seperti hand sanitizer yang ada di kasir kami dan kalau misalnya mau cuci tangan kita bisa mengarahkannya ke belakang. Tapi kalau misalnya situasi seperti ini dan teman-teman tuli itu mungkin masih belum tahu tentang protokol kesehatan, karena beberapa teman-teman tuli itu kan bervariasi tingkat kemampuan literasinya, sehingga ketika teman tuli ngobrol menggunakan bahasa isyarat dan membaca bibir. Nah, terkadang sulitnya adalah ketika ada tamu yang memakai masker sehingga harus terpaksa melepas masker. Gitu. Lalu yang kedua, budaya tuli itu biasanya teman-teman tuli ketika duduk dia akan selalu membuat formasi lingkaran ketika ngobrol gitu. Dan itu kadang dekat gitu. Kalau misalnya terlalu jauh juga kurang nyaman gitu. Jadi namun kita tetap menginformasikan ataupun kasih tahu kepada teman-teman untuk tolong jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan selalu. Wah, keren banget ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kan berarti kan banyak orang yang udah jarang nih ke coffee shop di tengah pandemi kayak gini. Gimana sih cara Kopi Tuli ini bertahan? Sebetulnya Kopi Tuli ini jadi awalnya pas COVID pertama kali menyerang Indonesia bulan Maret tahun 2020, itu kita punya tempat juga di Jakarta Selatan, di Duren 3. Namun itu tutup karena pas juga dengan kebijakan PSBB di Jakarta. Ditambah juga tempat ini mau dijual, tempat itu. Nah, dan tempat kedua ada lagi di Depok, tapi bukan di sini banget gitu, tapi di daerah Krukut, di Jalan Krukut, dan itu pun tutup karena tempatnya itu mau dipakai oleh anak om aku untuk tinggal di situ. Nah, lalu pas bulan Juni 2020 akhirnya kedua tempat tersebut tutup dan akhirnya barang-barang kami pun juga dibawa ke rumah aku dan juga ke rumah Putri. Nah, Kopi Tuli itu pun tetap berjalan, tetap beroperasional, namun kita terbatas untuk penjualan secara online gitu, tidak bisa untuk dine in gitu. Paling menggunakan ojek online ataupun menggunakan promosi-promosi melalui sosial media seperti Instagram. Sampai bulan Agustus akhirnya ada teman saya di Setapak Rasa yang mengajak untuk berkolaborasi sama Kopi Tuli. Nah, akhirnya dibukalah tempat Kopi Tuli di Setapak Rasa di tempat ini, dan kami tetap juga sih mengikuti peraturan protokol kesehatan dari pemerintah Kota Depok juga. Nah, untuk jam operasionalnya pun sendiri itu kita dari jam 1 sampai jam 8 malam saja.
Oh, berarti yang dari 3 cabang sekarang ini jadi cuma tinggal 1. Ini Ya, pertanyaan cuma 1. menarik nih Kak. Gimana sih cara supaya konsumen nih, kan banyak yang mungkin sulit ya berkomunikasi dengan teman tuli. Nah, bagaimana mereka mengerti gitu loh? Nah, kalau di sini di Kopi Tuli ini di kasir biasanya ada teman-teman dengar yang itu pun yang merupakan karyawan dari Setapak Rasa. Nah, tapi pengalamannya waktu itu pernah buka Kopi Tuli di Duren 3 sama di Depok. Pas waktu itu memang kasirnya orang tuli dan ketika ada tamu orang dengar yang datang dan ya memang ada orang dengar tersebut kayak mengalami kesulitan berkomunikasi gitu kan sama nggak tahu yang pekerja kasir itu teman tuli. Nah, tapi kami pun dari Kopi itu udah siap dengan menghadirkan menu yang bisa ditunjuk gitu, mau memesan produk yang mana gitu kan. Dan juga ada seperti tanda gitu, misalnya tanda warna biru ataupun merah. Kalau biru itu artinya dingin, kalau tandanya merah itu berarti itu hot gitu. Lalu itu menu yang ditunjuk gitu kan. Tapi ya juga ada beberapa hambatan dalam berkomunikasi. Berarti Setapak Rasa dengan Kopi Tuli perpaduan ya kalau di sini ya? Ya, betul sekali. Jadi sebetulnya tujuan kita berkolaborasi juga supaya pekerja teman dengar sama pekerja teman tuli itu bisa setara dan kita menunjukkan hal itu ke tamu-tamu yang ada di sini. Bahkan sampai sekarang pun akhirnya karyawan Setapak Rasa yang teman dengar, karyawan Kopi Tuli dan yang tuli itu tidak ada masalah sama sekali dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi. Oh baik, terima kasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama. Nah itu dia Sobat Travel, obrol-obrolan kita dengan salah satu owner dari Kopi Tuli ini. Nah hebat banget nggak sih perjuangan Kopi Tuli ini bertahan di tengah pandemi, tapi tetap mereka mengedepankan protokol kesehatan. Nah Sobat Travel, sekarang aku udah bersama salah satu owner dari Kopi Tuli ini, namanya Kak Erwin. Nah kita sekarang mau belajar bahasa isyarat supaya kalian juga bisa dapat berkomunikasi dengan teman tuli. Halo Kak. Aku mau belajar bahasa isyarat. Mau belajar. Oh, oke. Bahasa isyarat. Boleh. Gimana Kak? A B oh oke. C D E B oh oh kanan. Astaga. H I J K H L M N O P. Oh, oke. Q R T U V W X keren.
nama aku D E B O R A. Kak Erwin. Oh, oke. Kak, mah aku di J A K A R T A. Nah, Sobat Travel, itu dia tadi aku belajar bahasa isyarat dengan Kak Erwin. Semoga berguna ya buat kalian. Nah, terima kasih Kak Erwin. Nah, itu dia Sobat Travel, cerita dari Kopi Tuli dan bagaimana cara mereka bertahan di tengah keadaan pandemi. Kita doain ya semoga usaha-usaha dapat tetap bertahan dan perekonomian di Indonesia dapat tetap berjalan. Nah, Sobat Travel, jangan lupa pantengin terus kanal YouTube Travel Journal untuk kamu tahu tempat-tempat mana aja yang bakal aku kunjungi guna mengurangi stres di tengah keadaan pandemi. See you! Aku mau lanjut kerjaan dulu ah!